Ya, tapi marinir ya, saudara ya, tentara marinir. Tentara marinir menyerbu ya daratan Iran. Wih, serem kali ini ya. Pak Paul, bagaimana kabarnya Ahmadinejad? Udah mampus. Netanyahu ya masih hidup. Ya kan kemarin sudah menyapa dari kafe kan. Oke, luar biasa. Shalom semuanya yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube dimanapun Anda berada. Saya Dr. Joseph Paulsang, alumni Haifa University, kembali menyapa Anda dari Eropa, dari rumah saya, di studio saya, di atap rumah saya, saudara ya, luar biasa. Oke, tema kita masih tentang perang Iran yang berlanjut, tentara, bukan infanteri ya, tapi marinir ya, saudara ya, tentara marinir. Tentara marinir menyerbu ya daratan Iran. Wih, serem kali ini ya, tentara marinir yang menyerbu sendiri. Perangnya masih berlanjut, oh enggak, sudah selesai ya saudara. Tapi kita coba nih, ada pertanyaan yang bagus ya. Ini dari Sionta 501, yang benar menang mana sih perangnya? Lah inilah namanya ya, pemelintiran fakta. Ya kan? Sebuah cerita yang sama. Oh ini Amerika kirim marinir, tadi dibilang apa? Karena kegagalan Amerika membuka Selat Hormuz. Ya, apakah gagal? Enggak, sudah memang caranya begitu satu-satu. Kalau enggak nanti korbannya banyak, korban yang tidak diperlukan ya. Sebab di dalam perang itu yang jadi korban selalu rakyat sipil. Coba dengar, kalian cek nih Pak, adakah rakyat sipil jadi korban di Iran? Nggak ada, yang dihajar itu semua adalah pejabat-pejabatnya, rezimnya dihajar terus, saudara ya. Dan itu membutuhkan kehati-hatian. Ya, kalau mau sekali tembak hancur, kelar sudah cuma 1 jam aja kelar. Ya, 1 jam saja sudah selesai, nggak perlu lama-lama. Tapi karena ini adalah sebuah kehati-hatian supaya rakyat sipil jangan jadi korban. Dan jangan sampai fasilitas-fasilitasnya yang akan mensupport kehidupan rakyat Iran di generasi-generasi berikutnya dikorbankan juga. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh media-media Konoha dan para pejabat-pejabat di Konoha. Alias apa ya, memang dasar profesor kompresor bocor, double talk isinya, saudara ya. Jadi enggak bisa. Ya, enggak bisa. Gitu ya. Itulah pemelintiran fakta, post-truth ya. Luar biasa nih. Pak Paul, bagaimana kabarnya Ahmadinejad? Udah mampus. Netanyahu ya masih hidup. Ya kan kemarin sudah menyapa dari kafe kan. Lagi minum kopi kan. Rame-rame. Udah ya, Ahmadinejad sudah mampus ya. Udah mampus berapa minggu lalu kan. Presiden Iran yang pertama kali ini kan. Yang pertama kali membuat proyek nuklir itu kan. Mati, saudara ya. Luar biasa. Nah, kita kembali ya. Bukan tentara infanteri ya, saya tentara marinir ya. Marinir ya, saya ganti dulu nanti menyesatkan ya. Beda ya, saudara, marinir, karena marinir ini kan dalam kondisi masih buka alas ya kan, jadi harus marinir. Nanti kalau sudah dibuka biasanya infanteri masuk. Ya. Marinir. Nah. Marinir. Saya ganti dulu ya. Marinir. Oh, udah ya, tentara marinir. Nah, Iran sendiri udah nggak dibahas nih sama profesor kompresor bocor ini. Oh, Iran ini kan sekarang membabi buta nih, nembak sana nembak sini kan, Qatar ditembak, UAE ditembak, Dubai ditembak, dihancurkan. Ini orang udah bingung. Ya, wah, pokoknya udah orang motong dalam semua dipegang sana dipegang sini itu ya. Nah itulah karena sudah kalah, sudah selesai. Lalu dia akan membuat apa saja yang bisa dibikin sama dia supaya kelihatan masih eksis. Bahkan mungkin jangan-jangan itu senjata-senjatanya autopilot semuanya. Udah nggak ada orangnya. Tapi tuh nembak sana, nembak sini itu autopilot. Ada pokoknya tanggal sekian, jam sekian nembak sana, tanggal sekian, jam sekian nembak sana. Orangnya sendiri yang mengoperasikan udah mati semua.
Ya, itu kan begitu kan. Ranjau kan begitu kerjanya ranjau. Ya, bahkan sampai 20 tahun setelah perang Vietnam pun masih ada ranjau-ranjau di Vietnam yang berbahaya tuh. Itu kan juga sama. Saat perangnya sudah nggak ada, tapi bisa ada orang tiba-tiba kena ranjau kakinya putus. Di Vietnam itu kasihan kan. Makanya ini waduh proyek menyingkirkan ranjau di Vietnam ini sampai hari ini aja masih belum selesai. Udah 50 tahun lebih ya, 50 tahun dari tahun 70-an ya, perang Vietnam itu ya. Karena terlalu banyak ranjau ya, itu dikumpulkan seluruh dunia, ranjau itu masih kalah dengan jumlah ranjau yang ada di Vietnam waktu zaman perang Vietnam itu ya. Mengerikan sekali ya. Nah, itulah masalahnya. Nah, ini sekarang menjadi kendala bagi seluruh dunia. Ya kan? Karena apa, Saudara? Karena Iran ini adalah negara teroris terbesar di dunia. Dia mengirimkan teror kepada seluruh dunia untuk menghancurkan peradaban dunia. Yang mereka inginkan cuma bikin negara Islam, khalifah di dunia. Nah, inilah yang menjadi masalah. Dan inilah yang didukung oleh para profesor-kompresor bocor di Konoha. Ya, kenapa? Sudah dibayar. Apakah sebenarnya mereka ngerti, Saudara, bahwa Iran ini nggak benar ngerti mereka. Cuma sudah terlanjur dibayar dan mereka mendapat dana-dana penelitian. Terbukti kan? Profesor Harvard saja bisa disuap. Profesor MIT saja bisa disuap, Saudara. Ya, terbukti. Ya, bahwa ini adalah sesuatu pembodohan publik. Tapi mereka sudah mendapat dana penelitian. Para kompresor, aku yakin, coba kamu cek ya. Si Hikmahanto, Susi siapa itu ya, satu yang lain-lain itu, TV One, itu mendapat dana. Sudah mendapat dana dari Iran ini. Ya, sama seperti Profesor MIT, Profesor Harvard itu mendapat dana dari Qatar segala macam. Sama nih kejadiannya. Ya, ya kalau buat Indonesia itu dana penelitian dari Timur Tengah ngomongnya. Oh, ini hebat kita dapat dana penelitian dari Timur Tengah untuk mempropagandakan Hamas, untuk mempropagandakan Iran, untuk mempropagandakan Houthi dan Hezbollah. Ya kan mereka kan memuji-muji Houthi, mereka memuji-muji Hezbollah. Kan aneh ini, Saudara. Ini aneh sekali, mereka begitu bangga dengan Houthi yang menyiksa rakyat Yaman loh. Houthi ini ya, ibarat Houthi ini, dia itu seperti perampok ya. Ini adalah sekelompok perampok, sekelompok teroris yang menyiksa rakyat jelata di Yaman. Hezbollah juga sama, ini sekelompok teroris yang menyiksa rakyat jelata. Ya, lalu kamu bangga-banggakan termasuk si Khamenei. Ini adalah rezim yang menyiksa, membunuh puluhan ribu warganya tanpa berkedip. Ya. Dan kamu bangga, kamu mengeluh-elukan orang-orang seperti ini. Ya pancen otakmu isine tai, Saudara. Nggak heran. Ya, memang pancen itu isi tai. Jangan heran. Ya. Dan ini yang dibangga-banggakan oleh media-media Indonesia. Ya kan? Kamu lupa, tanpa Amerika, kamu bukan siapa-siapa. Ya kan? Orang Jokowi mau pidato saja ditinggal sama Obama langsung mewek-mewek. Ya kan? Kamu udah nggak punya uang. Dolarmu aja, kamu dagang aja pakai dolar Amerika. Kamu tidak pakai uang mata uang Iran, kamu tidak pakai mata uang Yaman, kamu tidak pakai mata uangnya Lebanon. Kamu pakai mata uang Amerika loh. Lalu kamu misu-misui Amerika. Padahal Amerika yang kasih kamu 600 triliun loh di saat kamu lagi kere sekarang. Yang kamu, Cina aja udah kapok. Ya kan, kemarin kereta busnya udah mau diambil tuh. Udah mau disita sama debt collector. Kasihan deh lu. Malu-maluin bener ya, kredit nggak bayar, utang nggak bayar kan. Mampuslah kau. Ya, karena kesombonganmu. Ya, karena kesombonganmu sendiri. Ya, luar biasa. Coba kita lihat begini ya. Nah, kita lihat nih komentar dari teman-teman ini. Ya, media kadrun memang dibayar untuk menyebarkan berita bohong, Esther Sinsuya. Media kadrun dibayar untuk menyebarkan berita bohong. Serem, Saudara ya. Duit dari Arab, ya, dari Qatar, sekali masuk Konoha triliunan. Duit apa, Saudara? Mana ada duit masuk Konoha? Adanya masuk ke dana pribadi, ke TV One, ke si Susi, ya, Profesor Susi ya, bukan Susi Pujianti, bukan ya, tapi Susi siapa itu ya, ke siapa lagi, Saudara, Hikmahanto,
ya, ke para kompresor bocor. Ya, tapi tadi ada satu yang menarik ya, peneliti, ada satu ahli yang bagus nih, coba kita cek nih. Ini tadi ya, ada satu yang bagus. Dia menjawabnya cukup cukup objektif, saudara ya. Mengapa marinir itu dikirim? Oh, bukan penyerang. Oh, tidak semudah itu, dia bilang. Itu adalah bukti bahwa Amerika sudah melakukan intelijen, diplomasi, dan sekarang bagus ya. Tujuannya Amerika sama Israel apa? Ini orang pintar nih, saudara ya. Saya baru tahu nih profesor kompresor bocor yang pintar ini ya, si Wayanto ini ya. Tujuannya Amerika sama Israel apa sih? Cuman cari menggantikan pemimpin di Iran agar bisa get along dengan Sunni, ya, dengan Arab yang lain, dengan Israel, dengan Amerika, Rusia, Cina. Kalau Iran ini enggak, Iran ini memang orang yang autis, karpe dewek, saudara ya. Pinter ini orang, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah ancaman bagi dunia, Iran ini. Dan Indonesia seneng ya, memang kalian memang bahasa compong sih. Kalian memang orang compong, orang Indonesia memang compong ya. Saya pernah tinggal di Indonesia, memang kalian compong ya. Karena itu tadi ya, cara berpikirmu orang begini kok dieluk-elukan ya, orang-orang macam si Khamenei ini ya. Dieluk-elukan oleh mayoritas orang Indonesia, kan kamu saking compongnya, teroris kok dieluk-elukan, bunuhin rakyatnya. Ya, coba kamu rakyatmu dibunuhin kayak Khamenei itu, kamu ya kalau mau bilang saya berharap nanti Indonesia nanti terjadi kayak Iran ya, 35.000 orang mati. Ya, nanti katanya saya jahat, saudara. Kamu kudu merasakan yang dirasakan oleh orang Iran ini. Supaya kamu tahu memang si Khamenei ini, siapapun yang bisa menyingkirkan orang ini, akan, ya, harusnya kamu kamsia-kamsia. Sama ya, waduh, kamu nanti belum nanti ngalamin, nanti sebentar lagi nanti Indonesia kayak Khamenei nanti kejadian ya, kayak di Iran. Gila ini orangnya. 2000 sekian. Nah, kami sudah hadir secara intelijen dulu kan. Kami sudah berdiplomasi. Dan sekarang kami hadir dalam lomba militer. Jadi kami serius untuk mengubah keadaan. Pinter ini orang ya. Nggak membabi buta jawabannya. Ini bukti bahwa Amerika sudah kalah, sudah ini, sudah itu. Enggak, ini pinter struktur ini ngomong. Ini orang pinter ini ya. Mudah-mudahan tetap pinter ya. Jangan besok tiba-tiba goblok karena bukan apa dah. Jadi 2.500 maritim ini, marinir ini dipersiapkan supaya rakyat Iran melakukan pergantian rezim sendiri. Jangan takut, kami support kamu. Karena sudah terjadi berkali-kali, ya diberangus, dihajar rakyatnya itu, dibunuh. Jadi kalau mau rakyat Iran sekarang ambil alih ya sekarang. Jangan tunda. Inilah saatnya. Ya, ini ada Tommy Sandy 6778. Amerika dan Israel sering membantu Indonesia, malah dikutuk. Itu tadi ya. Iran ini jasanya apa? Palestina ini jasanya apa? Saudi ini jasanya apa? Yaman ini jasanya apa? Dipuji-puji terus sama Indonesia. Amerika dan Israel ini sering bantu Indonesia tapi dikutukin terus. Pancen dasar otak isinya tai. Iya kan? Ya memang dasar otaknya sini tai ini para pemerintah Indonesia dan media-media Indonesia, kompresor bocor ini ya. Malah kemarin katanya Palestina itu ada seorang bangsawan Palestina yang mendanai untuk propaganda negara Indonesia. Compong tenan otaknya sini hoax. Saya seumur-umur baru kali ini mendengar ya orang bohong kok gobloknya minta ampun. Gila bener ya, emang gila bener ya Indonesia ini ya saudara ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Aduh, gila, viralkan saudara ya, viralkan. Potong-potong video saya saudara ya, potong-potong ya. Nah ini ada yang ngomong lagi nih, kalau ngomong sama warga kadrun susah diajak cerdas. Susah saudara ngomong, otaknya sini tai, kepala di sini tai saudara ya. Termasuk ya Ajar Hussein ya. Oh, sebentar katanya suaranya hilang. Tes suara yang ada di ini, suaranya hilang enggak? Yang ada di tes, yang ada di ini, di Zoom, yang ada di YouTube bagaimana? Nah, saya cek dulu nih, pada diem semua nih. Ya, sebentar saya cek dulu ya. Ini saya ngomong sendirian lagi. Ya,
Oh ya enggak ya? Cek dulu ya. Oke mantap ya. Aman merdu. Terima kasih ya, ndak hilang ya. Jadi begitu ya. Ini saya lagi nunggu. Oh kalau Pak Teddy tanya saya amatin kalau Senin memang susah ya. Suara jelas di YouTube. Terima kasih Alawi Ready. Ya terima kasih. Terima kasih responnya ya. Jadi saudara ya. Jadi memang inilah kondisi itu pembodohan demi pembodohan terjadi. Ya terjadi pembodohan-pembodohan yang ada di Indonesia ini. Sampai kapan? Ya sampai Islamnya itu dihilangkan. Dominansi Islam. Ya, dominansi Islam itu harus dihilangkan dari Indonesia. Selama Indonesia didominansi oleh Islam, maka tidak akan pernah maju. Apapun, Prabowo pun sekarang udah babak belur. Aduh, saudara ini Prabowo ini orang pintar sekali. Kamu itu bersyukur punya presiden seperti Prabowo. Dia bermain di antara ranjau-ranjau Islam ini, saudara. Ranjau-ranjau tai kebo, ini orang Islam. Dan dia jalan ya dengan berhati-hati. Setiap dia ngomong diboikot sama menteri-menterinya. Semua proyek-proyeknya dia itu diboikot sama menteri-menterinya. Sampai dia harus menyumpel, harus membayar itu kepada semua musuh-musuhnya, dibayar semua supaya jangan mengganggu tujuan dia. Dan saya tahu suatu hari Prabowo akan bawa ya embasinya Israel ke Indonesia. Sayang pertanyaannya, sayang sekali nih pertanyaannya nih. Telat enggak? Sampai berapa lama? Prabowo ini hati-hati sekali berusaha ya. Dia hati-hati sekali. Terlambat apa enggak pertanyaannya? Kalau terlambat, ya sudah. Mau bawa pun udah enggak bisa. Di dunia ini, saya selalu bilang hanya 2 orang Yahudi yang bisa selamatkan Indonesia. 1, Yeshua Hamasyah, Yeshua ben Yosef. Ya. 2, Benyamin Netanyahu. Hanya 2 orang Yahudi yang bisa selamatkan Indonesia dari kehancuran. Tanpa 2 orang ini, kelar kalian Indonesia. Kelar, tak jamin kelar. Ya, selesai. Hanya Yeshua ben Yosef, Yeshua Hamasyah, dan Benyamin Netanyahu yang bisa selamatkan Indonesia. Ya, luar biasa ini yang ada di dalam Zoom. Kalau sudah mau bicara, boleh ya, sudah boleh raise hand ya. Kalau enggak nanti saya ngomong terus. Nah, pertanyaannya lagi bagi Indonesia. Pertanyaannya, pertini ini bagi Indonesia ya. Yang di Zoom juga boleh nanya ya, saudara ya, boleh nanya. Ya, pertini ini. Ya, selain, kan tadi kan saya menuduh bahwa media Indonesia ini terima uang, pasti terima uang. Dari Iran, dari resimnya Iran, dan semua kroni-kroninya ya. Juga termasuk Profesor Bosser ini udah dalam berupa dana penelitian lah, apalah namanya. Pokoknya mereka pasti terima uang sama seperti presidennya apa itu MIT dan Harvard University ya di Amerika ya. Nah, ini kan kebodohan. Inilah ngerinya saudara post-truth. Yang mengucapkan, yang mengendorse adalah profesor-profesor, doktor-doktor, pejabat-pejabat, ulama-ulama yang mengendorse kebohongan ini saudara. Yang mengendorse kedurjanaan ini. Dan semuanya saling pengaruh mempengaruhi. Dan akhirnya bahkan orang benar pun ikut bingung. Makanya belajarlah sama saya. Kenapa? Karena saya dari Haifa University. Ini studi saya, ini kuliahnya saya ya. Sudah pernah saya tunjukkan kepada kalian ini ya. Nih, ini transkrip kuliah saya yang di Haifa nih saudara ya. Transkrip kuliah saya di Haifa nih saya tunjukkan kalian ya. Ini sebagian transkrip itu. Nah ini ya transkrip kuliah saya di Haifa. Lihat ya, student administration ya di Haifa, University Haifa. Ya, Polandia dan Uni Eropa, from east to the west. Ya, a history of Hasidism. Ya, Christian and Jewish. Ya, Christian and Jewish. Holocaust, mother and daughter, religion and state. Ya, religion and state in Israel. Campus Crusader. Ya, Crusader world ya. Jewish and Christian in the Middle Age, without a label, the emergence of modern Israel, Kabbalah, Magical Mystery Tour, ya kan? Jewish and Christian in Light and Critic, chopping with memories, Holocaust in the Polish literature and film, Jewish literary canon,
History of Arab and Jewish, History and Theory of Antisemitism. Ini yang saya pelajari, saudara. Ini kuliahnya saya. Yang masih ada lagi, masih ada 1 lembar lagi ya. Ini mata kuliah saya, saudara ya. Memang saya belajar ini. Jewish Among the Nation. Mana ada Jewish Among the Nation nggak sini? Oh, ada di halaman selanjutnya ya. Nah ini nih, Israel Among the Nation ya. Israel Among the Nation. Ini ya, mata kuliah ini ya. Saya belajar ini, saudara. Jadi saya mengerti apa yang terjadi di sana dan cara Jewish thinker ini ya. Itu yang saya belajar ya. Ngeri ya, saudara ya. Oke, mungkin yang ada di ini sudah mulai, yang ada di Zoom, yang mau ikut bicara boleh ya, saudara. Yang mau Bu Ellen, silakan Bu Ellen, Dr. Icon, semua, Om Toba belum masuk ya seminggu ini ya, Ferdinand, ya silakan Ferdinand Cuaca, kalau mau bicara.